Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada ya. Masih dengan kita di video ini, bahasan kita, cerita kita ya. Cerita kita di sesi ini tentang besi aji. Apa itu besi aji ya? Besi aji. Mungkin salah satunya kita bisa nyebutnya senjata keris misalnya itu. Kan banyak ragam itu, ada yang berbentuk tombak, ada yang berbentuk pedang, ada yang berbentuk gada atau palu, kemudian banyaklah, ada berbentuk cakra apa enak panah gitu. Tapi kita mungkin lebih cenderung ngomong besi aji ini cenderung di keris misalkan gitu. Jadi kita ngomongnya di keris aja gitu ya kan. Jadi keris ini, teman-teman tahu keris ya? Saya ini tidak punya keris ya, soalnya bener saya tidak punya keris. Ini saya pernah melihat teman-teman yang lain punya keris ya, kepingin juga pengen punya gitu. Cuma ya tidak ada yang ngasih. Tidak ada yang ngasih. Jadi keris ini memiliki seni yang tinggi, dan zaman dulu itu keris ini melambangkan status dan derajat seseorang, bener nggak? Jadi keris ini kalau misalkan mahal, itu melambangkan derajat dia itu memiliki derajat yang tinggi atau kaya raya gitu kan intinya. Nah, itulah makanya disebut wesi aji. Maksudnya wesi aji itu, aji itu maksudnya berharga gitu. Dan bisa juga besi aji itu diartikan besi yang memiliki nilai atau energi nilai ya. Ini keris ini bisa bayangin enggak kalau misalkan lipatannya itu sampai 400 lipatan atau mungkin 1000 lipatan dilipat-lipat. Jadi pada waktu menempa itu panjang dilipat, panjang dilipat, panjang dilipat, panjang dilipat lagi itu berapa lipatan. Kemudian bahan yang digunakan ini juga tidak main-main ya kan. Jadi ada perak, ada emas, ada mungkin pecahan intan, berlian ya kan. Karena dulu saya pernah melihat itu satu keris, memang keris bukan keris yang untuk jimat itu enggak, maksudnya keris yang panjang itu ya. Berapa ya, 30 cm atau berapa cm ya, sekitar berapa. Itu tuh warnanya itu waktu saya gini kan itu seperti ada ada pendaran kecil gitu, benih gitu. Nah, itu seperti intan gitu. Cantik saya bilang gitu kan. Nah, itu yang pertama, itu memang bahannya memang mahal. Apalagi kalau misalkan ada meteoritnya. Meteorit itu batu meteorit, batu meteor. Itu kan mahal itu batu meteorit. Zaman dulu juga mahal sebenarnya. Makanya kalau misalkan keris ini misalkan dihadiahkan gitu, misalkan seorang raja menghadiahkan kepada raja lain, itu kerisnya itu bukan keris yang biasa dipakai untuk hiasan, misalkan seperti untuk seremoni mantenan gitu, keris hiasan itu bukan. Kerisnya memang benar-benar keris yang secara nilai itu memang mahal. Cara pengerjaannya juga susah, kemudian hasilnya juga indah, memiliki estetika yang bagus ya kan, memiliki pola atau pamor itu ya cantik gitu lah, pamornya cantik banget gitu kan. Dan keris itu biasanya kan ada lulunya, lulu itu ada bengkokan-bengkokannya, jadi bisa dihitung berapa luk gitu kan ininya. Jadi memang keris itu dinamakan wesi aji itu yang pertama itu karena bahannya mahal, yang kedua cara pengerjaannya juga
lama, ya kan. Yang ketiga, memiliki nilai keindahan estetika yang bagus, ya kan. Semakin cantik maka semakin mahal, ya kan. Dan saya pernah lihat video itu, tidak semua keris itu jadi. Jadi ada faktor kegagalan dalam membuat keris juga itu, yang waktu ditekuk-tekuk itu tidak nempel atau gimana, ya kan banyak prosesnya itu yang gagal-gagal itu. Ini ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya dapat cerita dari, tapi udah lama banget nih, saya sampai lupa siapa yang bercerita ya. Jadi dari bahan-bahan itu, ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman indigo yang bisa melihat secara energi itu memiliki energi yang besar gitu. Nah, energi ini tergantung energinya, ada yang biasa dipakai untuk penyembuhan, ada energi yang bentuknya seperti rumah, kemudian nanti bisa dimasukin apa namanya, atau bisa didiamin sama kaum astral atau jin gitu kan ininya. Nah itu akhirnya keris ini nyebutnya menjadi, kalau zaman sekarang itu memiliki yoni, memiliki isi yang tidak kelihatan, entah itu secara energi atau secara astral. Nah, biasanya yang memiliki energi ini, ya kan, ini kalau orang-orang zaman dulu itu kan energi itu kan dipakai, akhirnya orang itu menjadi sakti, misalkan gitu kan, menjadi sakti. Kalau misalkan, wah, analogi dari mana itu maksud saya? Berpikirnya itu jenah-jenah, mau keris bisa menjadikan orang sakti gitu. Ini gini ya kan. Kita balik ke hiburan rakyat lah ya. Pernah lihat apa namanya itu, jaran kepang enggak? Jaran kepang mangan pari, klambi abang sing marahi, segala macam itu jaran kepang. Kuda lumping kalau jaran kepang enggak tahu. Kuda lumping itu pada waktu orang itu kerasukan, ya kan, itu menurut teman-teman itu memiliki energi lebih enggak, ya kan, ngupas kelapa pakai gigi, ya kan, kemudian jungkir balik segala macam, ya kan, sampai segala macam itulah, makan kaca, mulutnya tidak terluka, lehernya tidak terluka, bahkan jeroannya juga tidak hancur, ya kan. Itu kelas hiburan rakyat. Jadi sebenarnya kita ini memiliki kebudayaan yang hebat sebenarnya, bener nggak? Kita ini memiliki kebudayaan yang hebat. Nah, bisa bayangin nggak? Jadi kelasnya, ini kita ngomong tentang kelasnya hiburan rakyat aja udah seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa melihat ini enggak, apa namanya, tatung itu satu, setengahnya ritual, setengahnya apa namanya itu hiburan, setengahnya pokoknya gitu. Itu biasanya kan diarah itu keliling kota segala macam, tatung segala macam itu ya kebal, itu bener-bener kebal itu, ya kan? Apa tangganya itu dari apa, mandau, yang tahu mandau enggak teman-teman? Mandau itu seperti parang panjang tapi tajam banget. Nah itu dari samurai, dari mandau, dari golek itu dibikin itu kayak debus itu. Nah itu apa namanya, tidak mempan terkena benda-benda tajam. Jadi berpikirnya gini, apalagi kita punya, kalau misalkan itu yang melakukan itu ada sangkut pautnya dengan yoni, misalkan itu kita ngomong yoni lah ya. Nah, yoni itu kelasnya adalah kelas untuk
apa namanya, di masyarakat lah, di masyarakat. Bisa bayangin enggak kelasnya Yoni pejabat-pejabat atau raja? Bisa bayangin enggak? Kira-kira kesaktiannya seperti apa? Kalau misalkan itu kita tanda kutip ngomongnya kesaktian atau kemampuan lebih, itu jadinya seperti apa? Paham ya teman-teman ya ini ya. Nah terus dulu waktu saya SMA itu saya punya teman, tapi dianya udah kuliah, jadi 2 tahun di atas saya umurnya, tapi saya masih SMA waktu itu. Saya lupa namanya, benar-benar lupa saya ya. Jadi kenal itu tidak lama, kemudian saya cuma diajak ke rumah dia ya. Lihat ke rumah abang lah, ke rumah mas lah gitu. Ayo mas, nah itu kan diajak ke rumah dia kan ya. Dia memang lebih tua dari saya 2 tahun tidak salah. Waktu nyampe ke rumah ini saya lihat tuh dia tuh banyak koleksi keris, bener-bener banyak koleksi keris ya kan. Terus dia bercerita tentang keris itu, cara buka keris tuh gini, yang sopan tuh gini ya kan. Ininya wah keren nih cerita gitu kan, ininya keren banget kan. Tapi waktu itu saya memang dilarang untuk memegang keris sama dia. Jadi akhirnya bilang kenapa enggak boleh sebenarnya gitu kan. Gini, coba kamu pegang gitu, tapi pegangnya pegang pelan-pelan ya, jangan sampai terkena ujungnya yang lancip lagi. Apa lupa saya namanya itu kan, kalau keris itu kan setelah belok-belok ada lancipnya, kemudian baru gagangnya. Jangan sampai terkena ininya lancipnya ini atau gimana. Terus dia nanya, tanganmu ada luka enggak? Enggak ada, saya bilang gitu kan. Oke aman, dia bilang gitu kan. Jadi disuruh megang, terus suruh memegang gitu. Jadi ini misalkan keris kan, ini megangnya kayak gini gitu kan, pegangnya agak kecil gitu kan. Nah, gitu. Gini, terus sarungnya ditarik ke atas ya, gitu. Nah, katanya yang sopan seperti itu. Kalau misalkan di strap itu berarti ngajak perang. Terus ini kan senjata untuk bela diri apa jarak dekat ya, kayak apa namanya itu yang mungkin sekarang udah ada lagi, tapi zaman dulu itu menjadi suatu hal yang ini saya aja tidak bisa bayangin itu seperti apa. Bertarung pakai keris itu di dalam sarung, itu tradisi daerah mana saya lupa. Dan teman-teman nanti bisa komen di bawah ya itu. Jadi itu untuk pertarungan jarak pendek. Jadi setelah dibuka pelan-pelan, terus saya nanya kenapa kok ini, dia bilang ini karena keris ini memiliki racun, dia bilang gitu. Jadi keris-keris ini ada racunnya semua gitu kan. Saya nggak tahu ini, cuma waktu itu dia bilang racun warangan katanya. Racun warangan. Oh racun warangan, iya. Jadi saya ditunjukin sama dia tuh botol kecil itu, ada bulu ayamnya gitu masuk ke dalam gitu. Dia bilang ini kalau misalkan ini dikasih warangan itu. Cuma warangan ini sangat apa namanya tuh, ibarat kata gimana ya, cepat membuat besi ini berkarat gitu lah, sangat destruktif gitu maksudnya, besi ini cepat berkarat. Tapi kok kerisnya masih utuh semua ya gitu. Nah itulah hebatnya keris, dia bilang gitu. Karena besi aji itu karena memang berharganya di situ juga, dia bilang gitu. Ini ya. Oh gitu. Dan ini bisa menjadi untuk ngecek juga kalau keris itu palsu. Jadi kalau keris itu jelek gitu ya, bentuknya jelek, itu dikasih warangan gitu, terus dimasukkan ke dalam sarungnya lagi. Selisih berapa lama itu waktu diambil itu ya sudah berkarat semua, atau mungkin jadi abu udah. Itu ketuk-ketuk udah patah duluan itunya. Makanya untuk sampai sekarang gini, penemuan keris atau wesi aji di masyarakat kita, di alam-alam ini, itu banyak yang masih utuh, bener nggak? Banyak yang masih bagus. Nah yang masih bagus itulah yang sebenarnya adalah itu tadi, karena memang benar-benar punya aji, punya harga, punya mutu, punya kualitas gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita punya sabit atau punya parang lah ya, ini
tergeletak di tanah gitu aja, kita biarin aja 3 bulan 4 bulan, sekali kita ambil itu tinggal separuh udah berkarat itu. Apalagi kalau misalkan daerah-daerah laut itu udah habis kena abrasi garam, itu udah habis ya kan? Di keris ini secara metalurgi itu tentang logam ya kan, penempaan logam. Metalurgi ini sangat hebat sebenarnya. Jadi kita punya mbah-mbah dulu ini, punya kakek-kakek keturunan yang akhirnya jadi ke kita ini dulunya adalah ahli metalurgi juga ya. Tapi kita menafikan itu, kita malah berpikir tentang apa namanya tuh negara-negara lain, samurai tajamnya seperti ini, cara penempaan seperti ini. Tapi keris sendiri terlupakan. Padahal itu sebenarnya juga salah satu ilmu metalurgi yang ini apa namanya, memang harus dilestarikan gitu. Seperti ada apa namanya itu pedang Damaskus, itu kan juga dilipat-lipat juga itu ininya. Jadi tema kita tentang Wesi Aji itu membahas tentang besi-besi itu ya kan. Ini memang banyak apa namanya, banyak versi. Saya nyebutkan tadi berbagai pemikiran ya, dan itu belum tentu benar loh ya. Dari bahannya, dari pembuatannya, dari hasil estetikanya, kemudian dari ioninya, dari segala macam itulah. Nah, itu akhirnya menjadikan senjata ini dinamakan Wesi Aji ya. Wesi Aji itu adalah besi yang berharga atau yang memiliki nilai atau bermutu lah, berkualitas, dan juga sakti karena itu juga mengandung energi ya kan? Makanya nanti ada video saya yang lain itu, ini ada yang itu apa namanya, penarikan benda-benda pusaka itu ya, bercerita juga. Cuma nanti insya Allah ya, untuk teman-teman yang bisa narik itu nanti kita bisa komunikasi dengan beliau ini ya kan. Kalau saya sih bisanya cuma narik keris dari warangkanya, tapi kalau narik secara gaib itu jangan harap saya bisa, memang nggak bisa gitu ya. Tapi itu memang ada ya. Jadi pembahasan kita di sesi ini tentang Wesi Aji kurang lebihnya seperti itu ya kan. Dan semoga teman-teman juga banyak sekali yang mengetahui tentang hal ini. Silahkan bercerita di komen di bawah, cerita aja. Jangan lupa subscribe-nya juga, like dan follow-nya juga ya kan. Dan mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan keris atau senjata apa gitu, karena saya memang tidak punya itu ya kan. Tapi kepengen punya, iya kepengen punya, cuma saya tidak punya, belum punya. Jangan kamu tidak punya, belum punya itu. Nanti insya Allah ada yang ngasih lah, saya rasa. Ini ya. Jadi bisa dipakai untuk, kalau orang Jawa bilang duet-duet, maksudnya saya punya keris ini dikasih sama teman gitu kan, keren ya ini ya. Dan saya juga ini ya, padahal dulu ceritanya agak panjang sedikit ya, 1 menit 2 menit lah. Ceritanya bapak saya ini dulu juga punya banyak keris ya, tapi waktu saya kecil itu kan beliau meninggal, saya masih kecil banget, masih kelas 1 SD, kelas 2 SD beliau meninggal itu saya malah tidak menjumpai kerisnya. Tapi kata teman-teman bapak saya itu bilang, oh bapakmu itu banyak punya keris itu, bilang itu kan. Tapi saya malah tidak ketemu ya kan. Jadi ini saya malah mikir gini, nggak apa-apa ya, saya agak panjang sedikit, kita tambah sedikit lah durasinya. Kemarin itu saya ketemu dengan seseorang penjaga malam. Ini lucu ceritanya ya kan. Jadi tiap kali dia ini dikasih sesuatu, itu misalkan dia nganggap nggak suka, dibuang. Maksudnya dikasih sesuatu tuh misalkan keris semar mesem atau apa gitu, misalkan dia nggak suka nih,
atau buntat apa gitu, batu apa gitu dikasih. Kalau dia tidak suka dibuang gitu. Dan dia cerita itu ada beberapa tuh yang dibuang sama dia itu besoknya ada lagi di rumahnya gitu. Nggak mau dibuang katanya itu. Jadi ada yang seperti itu. Dan saya berpikir gini, kalau seandainya itu tuh ada yang seperti itu ya kan, mungkin bisa jadi gini dulu, keris-keris yang Brioni, mungkin ya Brioni ya, ini setelah yang punya ini meninggal, ini dia tidak tahu kemana, hilang kemana, terus mencari yang bisa untuk itu tadi, yang cocok dengan dia lah, cocok merawat dia gitu. Tapi ya saya tidak tahu lah pokoknya. Nanti mungkin kita akan bahas yang masalah inilah ya, masalah tentang Yoni ini agak-agak mendalam sedikit lah. Kita ngomongnya Yoni aja ya. Oke teman-teman, demikian. Sorry agak durasinya agak melebar sedikit ya, nggak masalah. Demikian cerita kita tentang Ngosi Aji ya kan? Semoga nanti ada tambahan-tambahan lain dan bisa kita bikin di part 2. Kalau misalkan ada tambahannya belum kita bikin lah ya. Oke, demikian, terima kasih dan salam rahayu untuk teman-teman, dan akhir kata alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.